Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Aku Azan Nursalihah insya Allah akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul memaafkan kesalahan orang lain. Pasti teman-teman semua yang lagi nonton ini pernah yang namanya ngerasain sebel, dongkol, bete, pengen marah-marah. Nah, pokoknya tuh KBL, kesel banget loh. Nah, itu mungkin salah satu faktornya adalah karena kesalahan orang-orang lain di sekitar kita. Entah dia yang mengecewakan, menyakiti hati kita, julid, judes, ngomongin sana-sini, gak amanah. Nah, itu wajar aja membuat kita marah. Namun, ada satu hal yang membedakan kita antara orang biasa dengan orang yang bertakwa. Apakah itu? Itu adalah sifat mudah memaafkan orang lain. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, Kak, kok ngomongnya gampang banget sih memaafkan. Padahal kan realitanya memaafkan tidak semudah kayak kita membuat kata-kata pada hari ini. Nah, iya sih, emang benar. Ada masanya hati kita tuh mungkin terlampau sakit ya. Cuman coba deh kita renungin lagi. Sama-sama kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Nah, jika kita renungi ayat tersebut, itu seakan Allah paham bahwa nilai memaafkan bukanlah suatu hal yang remeh. Maka dari itu Allah mengapresiasi orang-orang yang mudah memaafkan orang lain dengan apresiasi yang spesial, bukan hanya dengan penghargaan sembarangan. Ada contohnya dalam kisah sahabat yaitu Abdullah bin Amr. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kala itu Abdullah bin Amr beserta para sahabat yang lainnya dengan Rasulullah selesai melaksanakan sholat berjamaah di sebuah masjid. Dan Rasulullah kala itu berkata kepada para sahabat, tidak lama lagi akan datang seseorang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lama ada seorang pria yang masuk ke dalam masjid, kemudian menunaikan sholat dan beranjak pulang setelah melakukannya. Di keesokan harinya dalam keadaan yang sama, Rasulullah juga berkata persis seperti hari kemarin. Tidak lama lagi akan datang seseorang yang akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lama kemudian pun datanglah pria yang ada di hari kemarin, sama persis. Nah, beliau menunaikan sholat dan pulang setelah selesai melakukannya. Peristiwa tersebut terulang hingga 3 kali berturut-turut. Hal ini mengundang rasa penasaran dari sahabat Abdullah bin Amr. Nah, karena penasaran, amalan apa yang sekiranya membuat pria tersebut dijamin masuk surga oleh Allah. Nah, akhirnya Abdullah bin Amr memutuskan untuk meminta izin kepada pria tersebut untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Nah, selama 3 hari Abdullah bin Amr menginap di rumah pria tersebut, dia tidak menemukan adanya amalan khusus ataupun ibadah yang spesial. Ia malah melihat orang tersebut jarang melakukan sholat malam. Ia hanya melihat pria tersebut selalu berzikir ketika kerap menjelang tidurnya. Nah, setelah selesai 3 hari ia menginap di rumah pria tersebut, akhirnya Abdullah bin Amr memutuskan untuk berpamitan kepada orang tersebut. Nah, sebelum berpamitan, akhirnya Abdullah bin Amr menjelaskan apa maksud tujuan kedatangannya ke rumah pria tersebut. Ia hanya penasaran, kok bisa sih Rasulullah SAW selalu berkata bahwa pria tersebut dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ia melihat sepertinya amalan pria tersebut biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial dari dirinya. Maka dengan segala kerendahan hati, pria tersebut pun menjawab, aku memang tidak memiliki amalan yang khusus, hanya saja aku selalu berusaha memaafkan
mereka yang telah menyakitiku baik disengaja maupun tidak disengaja, dan menghilangkan rasa benci, iri, serta dengki kepada semua orang. Mendengar jawaban pria tersebut, Abdullah bin Amr pun tersenyum dan akhirnya beranjak pulang. Nah, dari Uqbah bin Amir beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Uqbah, bagaimana jika aku beritahu kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraan kepada mereka yang tidak memberimu dan memaafkan mereka yang telah menyakitimu." Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baghawi. Memaafkan pada dasarnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Memaafkan juga membuat hati kita lembut sehingga memudahkannya menerima dalam segala kebaikan. Nah, siapa yang tidak mendapatkan kelemah lembutan maka ia tidak mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Belajar dari para orang-orang solih terdahulu, mereka memaafkan orang-orang sebelum bergantinya hari. Nah, inilah pentingnya amalan sebelum tidur, berdoa, berzikir, selain itu juga memaafkan kesalahan orang lain, agar kita terlelap dalam keadaan hati yang bersih dari amarah dan juga dengki, dan kemudian terbangun dengan jiwa yang baru, insya Allah. Nah, teman-teman semua, sebelum tidur, yuk kita ingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, renungi kesalahan kita, dan minta maaflah kepada orang yang telah kita sakiti. Nah, paling tidak minimal doakanlah orang tersebut, karena mendoakan orang lain secara diam-diam adalah salah satu ciri ketulusan iman. Nah, siapa tahu orang yang selama ini kita benci justru ialah yang selalu mendoakan kita secara diam-diam. Wallahu a'lam kan? Nah, terakhir coba kita renungin lagi deh. Allah yang maha mulia aja selalu memaafkan hambanya. Kita yang hanya manusia penuh dosa, bagaimana? Nah, so be careful with your words, because once they are said, they be only forgiven, not forgotten. Jadi jaga-jaga sama ucapan kamu ya. Bisa jadi orang yang telah kita sakiti itu mungkin memaafkan kita, tapi dia tidak melupakan kenangan ketika kita menyakitinya. Kan gak mau kan kita dikenang sebagai orang yang menyakiti. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman semua yang lagi nonton ini, semangat Ramadannya, semangat puasanya, semangat ibadahnya. Yuk sama-sama kita raih kemuliaan dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain di sekitar kita. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.